Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Ini kemarin kita bikin pertanyaan yang bikin adminku loh. Aku digarapi karo adminku yang di sana loh. Jadi enak-enak wong istirahat. Waktu itu saya masih istirahat tidur, terus tiba-tiba bikin story di Instagram Q&A seputar ikan koi. Akhirnya saya bertanggung jawab untuk menjawab semuanya. Dan kita mulai dari yang pertama. Yang pertama pertanyaannya, kenapa sekarang hujan? Jadi ini airnya turun. Buka dulu ya. Yang pertama dari siapa ini loh? Aku nggak tahu namanya loh. Minta HP-nya lagi. Ini screenshot, nggak ada namanya. Lah ini kan aku harus cari bolak-balik nanti. Buka HP lagi satu untuk cek. Terus yang kini buka screenshotan. Screenshotannya yang gitu loh. Wow, kelamaan nanti ya. Bolak-balik aku nanti. Yang pertama, kolam dangkal. Apakah ikannya bisa jumbo? Kolam dangkal, tinggal dangkalnya seberapa. Kalau dangkalnya cuma segini ya, ikannya ya nggak bisa jumbo. Untuk kolam dangkal itu, misal airnya 50 cm, itu ada di rumah teman saya airnya 60 cm. 60 cm itu termasuk dangkal ya. Itu ikannya bisa sampai 60 cm. Terus 50 cm juga ada. Jadi untuk kolam dangkal ini kalau di bawah 50 cm mungkin pertumbuhan ikan cuma sampai 35, tapi kalau 50 ke atas bisa sampai 50 cm ke atas. Mungkin kalau untuk jumbo itu susah, karena untuk ikan jumbo butuh ruang gerak yang lebar dan pakannya juga harus sesuai. Jadi untuk kolam dangkal ini apakah ikannya bisa jumbo, kemungkinan susah, karena ikan jumbo itu tergantung kualitas air, kualitas pakan, ruang gerak ikan juga. Jadi lebih baik kalau bikin ikan jumbo di kolam yang kedalamannya minimal 1 meter. Kalau ada yang kolamnya di kedalaman belum ada 1 meter ya berusaha aja cari pakan yang bagus, mudah-mudahan ikannya bisa jumbo. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini nanti untuk nama-namanya siapa yang tanya di akhir video ya. Mas, tips memilih iwak bakat jumbo. Memilih ikan bakat jumbo itu kita cari body, kemudian tulangnya gede-gede, sirip, pangkal ekor gede, kepalanya gede, nggak ngeluncup, nggak kecil. Itu ciri-cirinya. Jadi kita ambil dari body dulu, atau kita milihnya dari jumbo tosai. Kita harus ke petani cari jumbo tosai. Dari petani itu ikan yang paling bongsor, pertumbuhannya yang paling cepat yang mana, itu yang kita ambil. Biasanya itu ikannya bakat jumbo. Tapi kalau kita beli sudah di toko-toko, kita nggak tahu ikan ini sudah dikarantina berapa bulan. Kadang kan kalau dikarantina 1 bulan di tempat akuarium seperti ini, itu nggak modot atau pertumbuhannya tidak bertambah kalau ikannya banyak. Tapi kalau karantinanya dikasih makan, ikannya sedikit, itu ikannya pertumbuhannya masih normal. Jadi kalau kita memilih iwak yang bakat jumbo, kita pilih body dan kita harus tahu asal-usul ikan. Kita tahu dari petani ikan ini usia berapa, sekarang panjangnya berapa, kemudian perawatannya seperti apa. Kalau ikan ini masih normal pertumbuhannya, bisa kita pelihara yang sesuai. Jadi kita lihat kepala, sirip, body, ekor, pangkal ekor itu harus gede. Oke, mungkin seperti itu. Kita lanjut. Cara membuat warna koi bagus untuk koi lokal. Cara untuk membuat warna koi bagus itu pakan dan air. Kalau setahu saya air untuk TDS rendah itu lebih bagus untuk body dan warna merah. Air untuk TDS tinggi itu biasanya lebih bagus untuk warna hitam, seperti itu. Kemudian dipicu dengan pakan. Pakan kalau kita pelihara yang warna-warni ya kita pakai color. Kalau kita pelihara yang intinya body ya kita pakai yang pakan grow, seperti itu. Untuk pakan jenisnya banyak, tinggal pilih banyak di pertokoan ikan koi.
Oke, kita lanjut. Ikannya kapan diikukan lomba, Mas Uba? Bentar. Ikannya kapan diikukan lomba? Nah, ini ikannya kapan diikukan lomba? Ini barusan dapat juara. Tapi saya nggak datang. Ini ada Kohaku Ginrin ikut lomba. Olindo ya, Olindo. Kemudian ada lagi Kawarimono Ochiba. Ini banyak sekali juara ikan satu ini. Ini loh, ikan kalau sudah lama di karantina sering ikut lomba. Ini dari 4 bulan yang lalu ukurannya tetap 18 cm ikan ini. Jadi panjangnya nggak bertambah karena karantina, makan, puasa, turun lomba, karantina, makan, puasa, turun lomba, jadi pertumbuhannya tidak bertambah. Hujan nanti basah. Jadi untuk ikan yang ikut lomba itu hampir setiap event ikan saya ada, walaupun cuma 1-2 ekor. Tapi sayanya yang jarang ikut lomba karena sudah capek dari tahun 2009 sampai 2019. Hampir setiap minggu berangkat ke kontes. Jadi giliran yang baru-baru, untuk yang pemula-pemula sekarang terjun ke kontes. Kalau saya mungkin ikannya saja yang turun. Oke, lanjut. Gimana cara memijahkan yang efektif? Cara memijahkan ikan yang efektif itu bisa menggunakan cara alami, 2 jantan 1 indukan betina, atau stripping. Telur diambil, sperma pejantan diambil, jadikan 1, ditebar di kolam. Kalau untuk yang alami 3 ekor biasanya ditaruh di kolam, nanti akan mijah sendiri. Dan cari indukannya bagus, betinanya yang bagus bodinya, pejantannya yang strong warnanya. Oke, kita lanjut. Cara mengatasi flashing pada ikan koi. Cara mengatasi flashing pada ikan koi, saya tak ngombe sih. Flashing, ikan koi flashing. Flashing ini ikannya gini loh, cas. Nah, jadi ikan itu badannya digesek-gesekkan ke kolam. Itu biasanya perubahan kondisi air, ikannya stres, atau ada amoniak di dalam air. Jadi kita lihat dulu, kalau airnya ada amoniak ya kita kurangi amoniaknya. Kalau perubahan suhu cuaca ya kita jaga kualitas airnya, atau ikannya jangan dikasih makan dulu. Kalau ikannya yang mulai sakit, kita kasih obat. Jadi untuk flashing ini banyak faktor, kita cari dulu penyebabnya apa. Oke, lanjut berikutnya. Ikan saya kemarin kayak kembung perutnya. Sebelum mati aku bedah perutnya, ternyata perutnya busuk. Nah, itu bakteri. Jadi biasanya ikan angkat dari kolam lumpur itu mengandung bakteri yang kurang baik, kemudian di karantina, penanganannya kurang pas, akhirnya ikannya kembung. Itu biasanya busuk bagian dalam. Jadi ikannya ini stres berat ya, ikan terdapat bakteri, kemudian stres berat, kondisi air juga bedanya terlalu jauh biasanya. Jadi ikan masuk ke dalam akuarium atau tempat karantina itu langsung kembung, badannya kaku, lama-lama gerak cuma ekornya saja, kemudian tumbang atau tewas. Nah, itu biasanya kesalahan pada penanganan pertama, atau pergantian airnya terlalu jauh, perbedaan airnya terlalu jauh, jadi bisa menyebabkan ikan kembung seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ben lah aku mulai Blitar oleh ngopi rono nggak Mas? Boleh, monggo. Apa bedanya kumpai slayer karo rambutnya Mas Uba? Wah, bedanya kalau rambutku dipotong mungkin tambah ganteng aku. Kalau slayer kalau dipotong jadi nggak laku dijual. Oke, lanjut ya. Kolam terpal tanpa tong filter memang bisa, Om? Bisa. Semua kolam itu bisa tanpa tong filter, asal ada ikannya apa enggak. Kalau ada ikannya ya harus ada tong filter kalau pakai ikan koi. Tapi kalau nggak pengen pakai ikan koi, nggak pengen kasih tong filter ya nggak apa-apa, tapi ya harus kita rajin untuk kuras, mungkin setiap hari.
atau 2 hari sekali. Kalau ada tong filter kita kan nggak perlu kuras-kuras, jadi lebih enak. Jadi kolam terpal tanpa tong filter memang bisa tergantung pemiliknya. Kalau mau kerja tiap hari ya monggo bisa. Oke, lanjut. Cara keeping siro utsuri dan siro beko gimana? Beda ya. Siro utsuri itu anak dari soa, siro beko atau beko itu anak dari sanke. Jadi untuk kategori, untuk karakter hitamnya udah beda, karakter putihnya juga sudah beda, jadi tidak bisa dikiping jadi satu. Siro utsuri dan siro beko itu perlakuannya udah beda. Mungkin untuk pakan, wejem sama, tapi untuk karakter yang lainnya mungkin beda. Kalau siro kita kan butuh hitamnya naik. Kalau beko kan enggak. Beko itu lebih lama untuk hitamnya, misal masih kategori atau belum keluar itu butuh waktu yang lama. Bahkan kadang untuk menunggu hitamnya beko muncul itu sama seperti kita nunggu telurnya ayam jago, nggak keluar-keluar gitu. Kalau siro kan tempatnya dingin atau kurang sinar atau pakannya mengandung wejem grow, terus TDS tinggi, itu biasanya hitamnya lebih cepat keluar. Oke, loh hilang, kepencet. Kita lanjut cari lagi. Mas, mau lihat tanco kage soa atau ada nggak tanco kiko, Mas? Mau lihat. Iki aku nyebar nih KNA kok. Pertanyaannya mau lihat tanco kage soa, nggak ada, saya belum punya. Lanjut ya, geser. Ini di luar pertanyaan ini. Tips makan ikan koi umur 1 bulan. Terima kasih. Ikan koi umur 1 bulan itu kasih makan ngerutu. Ngerutu itu kutu air. Jadi kasih makannya kutu air atau pelet pakan ikan koi yang paling kecil, mikro, ya, ukuran mikro yang paling kecil itu ada. Oke, lanjut. Asagi dan susui saya kenapa warna merahnya di perutnya luntur? Biasanya indoor. Oh iya, kolamnya indoor. Jadi kalau kurang sinar matahari mungkin seperti itu ya, merahnya luntur. Itu tidak hanya di asagi dan susui, bahkan kohaku sanke soa pun kalau kurang sinar matahari merahnya bisa luntur. Jadi utamakan kalau bikin kolamnya mendapat asupan sinar matahari. Oke, lanjut. Induk soa bagus dan warna ngejreng, tapi anakan pola jelek-jelek dan urin. Kolam sawah, air aliran dari atas gimana sih? Kolamnya sawah, aliran air dari atas. Induknya bagus, anakannya jelek. Ya memang seperti itu. Petani koi itu seperti itu. Kita nggak selalu dapat ikan yang bagus walaupun induk kita bagus. Dan kalau induk kita jelek kita juga tidak selalu dapat ikan yang jelek. Jadi kita harus belajar kalau ini sama ini kita kawinkan hasilnya kurang bagus, ya kita kawinkan dengan yang ini. Jadi ini supaya selesai dulu. Kalau ini hamil lagi, kita cari pejantannya, kita gandengkan. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa kok. Ikanku ini bagus, hasilnya bagus, itu enggak. Jadi kita cari dulu. Kalau ini sama ini cocok, baru kita pijakan lagi untuk kedepannya. Itu pun tidak selalu bagus. Kadang kita hari ini dapat ikan bagus, kita pijakan lagi, hasilnya tidak seperti yang kemarin. Nah, itu sering terjadi juga. Jadi kita kalau saya itu rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi kalau kita dapat yang bagus berarti ya itu rezeki kita. Kalau kita belum dapat yang bagus ya berarti kita harus berusaha lagi. Oke, lanjut. Mas, tip biar warna ikan tetap stabil, rutin ganti air, pakan, apa ya, intinya perawatan. Kalau ikan koi itu kan warnanya selalu mutasi, jadi kita harus perawatan. Kalau warnanya merah mulai pudar ya kita kasih color, putihnya mulai menguning kita kasih wejem, atau dengan perawatan yang lainnya. Oke, lanjut. Ikan saya dalam 1 bulan 2 kali bertelur di kolam, ikannya sama. Waduh, iwakmu mesti sering dolan sore. 1 bulan ngendok pindo, 1 bulan bertelur 2 kali dan iwake sering di kafe. Jadi ikan koi yang 1 bulan bertelur 2 kali ini mungkin waktu nelur yang pertama telurnya belum habis semua, jadi masih digendong. Kemudian pada hari yang menurut dia cocok untuk buang telur, dia buang telurnya lagi.
Oke gitu ya. Jadi kalau 1 bulan telur 2 kali berarti yang pertama itu belum habis telurnya. Oke lanjut. Cara ekspor, saya belum pernah ekspor. Nanti kalau untuk ekspor ikan koi ya, saya belum pernah ekspor. Nanti kalau ada temen yang sudah bisa ekspor, kita kunjungi, kita tanya ekspor caranya gimana. Oke lanjut ya. Apa wis oleh penggantinya si manis Mas Subah? Belum. Jadi penggantinya si manis itu saya belum dapat karena cari ikan koi itu susah untuk kualitas yang bagus. Dan saya sekarang sudah jarang keluar, nggak seperti dulu. Karena dari petani itu sudah ngantar ikannya ke sini, saya mau ke sana. Kadang tamu datang wis nggak ada waktu. Saya itu sebenarnya pengen ke sana seperti dulu, cari ikan, milih-milih ikan di rumah teman-teman. Tapi sekarang udah waktunya yang susah. Anak-anak sekolah saya harus jemput, harus kirim ikan. Kadang mau pergi ada tamu yang datang, wis susah ngaturnya. Tapi masih berharap untuk cari penggantinya si manis. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Pak Subah, ikanku ukuran 20 cm, wis buang telur. Ikanku pertumbuhannya tetap apa bisa besar lagi ya? Buang telur. Mungkin ikannya sudah umur kisaran 1 tahun, tapi masih 20 cm. Dicoba aja. Kadang ada yang bisa tumbuh gede, kadang ada yang tetap ukurannya segitu, ya dicoba aja. Mudah-mudahan ikannya bisa berkembang lagi. Oke lanjut. Wah banyak sekali cangkem kura. Bosok yang ngomong terus. Om, kalau belajar harga ikan gimana? Kalau belajar harga ikan itu yang paling susah ya, belajar harga ikan. Karena saya dulu kalau mau belajar harga ikan itu harus lihat kualitas dulu. Kita belajarnya di kualitas A, B, C dan sebagainya. Ini laku sekian, ini tak jual kuatnya sekian, penawaran sekian. Jadi dari situ kita nanti akan tahu harga. Kita kalau sudah ngerti kualitas, nanti lama-lama kita akan tahu harga ikan. Jadi belajarnya lama. Belajar kualitas mungkin 1-3 bulan bisa. Belajar harga mungkin 1-2 tahun baru bisa. Oke lanjut. Mas Subah, cara pernah pakai clay koi? Belum. Belum. Nunggu di endorse. Oke lanjut. Tanya Om, aku punya tancoko aku. Awalnya beli putih bagus, lama-lama kok menguning badannya. Mungkin ikannya jantan. Jadi lama-lama menguning. Kalau ikan jantan itu cenderung warna putihnya kuning. Atau kebanyakan makan color. Jadi kalau kebanyakan makan color mungkin colornya dikurangi. Atau kolamnya lumutnya tebal, terkena sinar matahari full, itu juga bisa pengaruh ke warna putih. Mungkin bisa dipindah kolam. Oke lanjut ya. Apa perbedaan antara koi keropyokan dengan koi grade B? Kalau koi keropyokan itu asal hidup biasanya. Jadi asal ikan koi punya nyawa, bisa berenang sehat, warnanya terserah, itu biasanya disebut keropyok. Kalau grade B itu polanya separuh biasanya. Kita lebih enak ngomongnya polanya separuh. Belakang bagus, depannya bagus, belakangnya nggak ada, atau sebaliknya, belakang bagus, depannya nggak ada. Itu untuk warna merahnya. Atau sisian. Nah, nanti sisian itu sebelah ada polanya, sebelah kosong gitu ya. Nah, jadi untuk membedakan grade itu kita harus ada contohnya. Untuk dasarnya tadi seperti tadi. Kalau keropyok itu dolji atau bisa disebut warnanya nggak beraturan. Oke, lanjut. Apakah pasar koi bisa tetap bertahan ke depannya, Mas? Dengan banyaknya petani dan stok ikan. Kalau menurut saya bertahan atau enggak itu tergantung keyakinan kita ya. Kalau kita bisa bikin pasar, kita bisa meyakinkan pembeli, kira-kira masih bisa bertahan. Dan peminat ikan koi itu selalu bertambah. Mudah-mudahan ikan koi tetap untuk penjualan dan pelaku usaha ikan koi ini tetap bisa berjalan seperti saat ini sampai kapanpun. Nah, jadi kita harus percaya dengan diri kita. Kalau kita sudah takut untuk melangkah, ya berarti mending nggak usah. Kalau kita yakin, ya udah terjun. Ya intinya jangan kapok. Dan kita kalau usaha ikan koi yang penting satu jujur dan ikhlas. Jadi jujur, kita nggak nipu orang. Ikhlas kalau ikan kita ada yang mati gitu ya. Oke lanjut. Wah masih banyak banget loh.
Oh, edan. Edan ini sudah durasi berapa? Sekitar 20. Oh, nanti lagi. Kita bikin video selanjutnya. Ini masih banyak sekali. Nah, karena ini masih banyak, ada 70 pertanyaan. Jadi, supaya yang lihat juga nggak bosen, kita sambung di video berikutnya ya. Ini kita bagi-bagi dulu. Karena banyak sekali pertanyaan tentang ikan koi bagaimana nantikan di video selanjutnya. Ini masih banyak banget yang belum tak jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.